Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 baik multimedia atau AKL atau OTKP? Semoga semua selalu sehat. Meskipun masih dalam COVID-19, saya harap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Ya, meskipun pembelajaran kali ini menggunakan metode daring. Ya, di sini saya akan menjelaskan pelajaran Simkomdik. Ya. Nanti ada apa saja di situ? Nah, sebelum kita mulai penjelasan, saya tanya, apa kalian sudah tahu visi dari sekolah kalian SMK Wahid Hasyim Tercinta? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan. Visinya yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu adalah visi dari sekolah kita tercinta ini. Oke, kita masuk pada materi ya. Nah, di semester 1 ini yang harus kalian atau yang akan kita bahas ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian yang kedua adalah menerapkan metode peta minda. Yang ketiga yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian kompetensi dasar yang terakhir yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Nah, kali ini pertemuan yang pertama yang akan kita bahas adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Apa saja yang harus dipelajari di sini? Mari kita bahas, akan saya jelaskan dengan materi berikut. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi waktu di awal-awal tadi, materi untuk yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang pengantar logika dan algoritma. Ada yang sudah mendengar kedua kata tersebut, logika dan algoritma. Mungkin kalau logika sudah sering mendengar, tapi kalau algoritma mungkin baru kali ini ya. Oke, nanti Ibu akan jelaskan. Yang pertama yaitu logika. Nah, di tampilan HP kalian mungkin sudah ada ya. Logika yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi kalian akan diajak untuk berpikir sesuai aturan-aturan yang ada. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Jadi nanti kalau ada masalah, kalian diminta untuk memecahkan suatu masalah tersebut secara masuk akal. Kalau tidak masuk akal, berarti masih salah. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Nah, jadi kalau kalian sudah berpikir, hasil pemikiranmu berarti hasil penalaranmu. Ya. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran. Mungkin pemikiran itu benar ataupun masih salah. Jadi kalian nanti akan diajak untuk berpikir secara logika, secara masuk akal untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk pengantar, nanti kalian akan Ibu beri contoh penalaran secara dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti di aplikasinya kalian akan diajak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan ilmu komputer. Oke, saya lanjutkan. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Jadi nanti kalau ada masalah, kalian harus memecahkan masalah itu secara sistematis. Misal, kalau ada masalah, contoh sederhana, kalian diminta untuk membuat 1 cangkir air teh hangat. Nah, nanti apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana langkah-langkahnya,
sistematikanya untuk membuat secangkir teh tadi. Nah, nanti kalian akan diminta untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Harus bisa menjelaskan sehingga menjadi secangkir air teh hangat. Oke? Oke, nanti Ibu akan berikan contohnya. Selanjutnya, nah ini definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi misal tadi kalian diminta untuk membuat teh hangat. Nah, segelas secangkir teh hangat. Langkah-langkahnya bagaimana? Misal yang dibutuhkan adalah pastinya ada cangkir, kemudian ada teh, itu yang utama, ada gula, ada air hangat, ada sendok teh, ya, itu. Nah, setelah semuanya lengkap, siap, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, mungkin yang pertama adalah siapkan gelas dulu, kemudian masukkan gula, ada juga yang memasukkan teh dulu, juga bisa. Mungkin ada yang memasukkan air panasnya dulu, juga tidak apa-apa. Jadi tiap langkah-langkah tidak harus sama antara si A dan si B, karena itu adalah hasil pemikiran dari masing-masing orang. Oke, selanjutnya kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Jadi kalau langkah kalian itu masih salah dengan hasil yang berbeda, berarti logika kalian masih kurang. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Seperti membuat secangkir teh tadi. Nah, kalau kalian membuatnya salah, misal tidak ada teh, misal cuma air dan gula, kan tidak menghasilkan secangkir teh, ya. Padahal tujuan utama adalah membuat secangkir teh, tapi yang jadi adalah secangkir air gula, berarti kan salah. Nah, algoritma kalian salah, kemudian logika kalian juga masih kurang, masih salah. Ya, sampai sini Ibu harap sudah paham ya tentang logika dan algoritma. Oke, nanti kalau sudah diberi contoh pasti kalian sudah paham. Oke, Ibu lanjutkan. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Step-stepnya bagaimana, ya prosesnya bagaimana untuk membuat secangkir teh manis, teh hangat. Yang kedua, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Langkahnya untuk membuat teh tadi apa? Masukkan gula, kemudian masukkan teh, kemudian masukkan air panas, seperti itu. Itu adalah instruksinya. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan aksi. Nah, masukkan teh, berarti kan dimasukkan tehnya. Misal masukkan 1 sendok teh gula, berarti gula dimasukkan. Nah, itu. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Ini yang berhubungan dengan ilmu komputer. Kalau yang Ibu contohkan tadi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu sebagai contoh saja. Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma? Yang pertama harus ada input, kemudian ada output, ada logika. Untuk input, data yang harus diberikan pada komputer, seperti membuat teh tadi. Nah, apa saja yang harus disediakan? Misal membuat secangkir teh, kalian harus siap gula, siapkan teh, cangkir, kemudian sendok teh, air panas. Nah, itu yang harus disediakan, itu inputnya kalau membuat secangkir teh, ya. Kemudian outputnya, informasi yang akan diperoleh dari komputer. Setelah ada input, ada output. Inputnya apa? Teh gula tadi. Outputnya apa? Yaitu secangkir air teh hangat.
Logika yaitu merencanakan proses program, terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Ya, Ibu tadi sudah menjelaskan logikanya bagaimana, yaitu proses untuk membuat secangkir teh hangat. Prosesnya bagaimana? Setiap orang berbeda-beda untuk membuat secangkir teh panas atau hangat. Selanjutnya, ini contohnya, contoh dari algoritma. Ada 2 buah gelas, ya Ibu yang lingkar ini, 2 buah gelas, yang pertama berisi kopi, yang kedua berisi teh. Nah, bagaimana caranya untuk menukar isi masing-masing gelas? Ibu punya cara. Kalau kalian mungkin punya cara yang lain, tidak apa-apa karena setiap orang berbeda-beda caranya. Nah, kalau Ibu punya cara seperti ini. Nah, cara yang pertama, siapkan gelas cadangan X. Nah, yang Ibu lingkar ini, yang ada tanda X, ya. Kemudian, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Tadi ada gelas cadangan yang kosong, kemudian tehnya dituangkan ke gelas yang kosong. Jadinya gelas teh kan menjadi kosong. Nah, ya, gelas X tadi terisi air teh, jadi gelasnya teh kosong. Kemudian yang ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas awalnya teh. Jadi yang gelas teh tadi kan kosong, itu kamu isi dengan air kopi. Nah, ini gambar yang step yang ketiga. Berarti kan gelas kopinya jadi kosong karena air kopi dituang ke gelas teh. Langkah yang terakhir, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Tuangkan isi gelas cadangan. Gelas cadangan tadi berisi apa? Ya, gelas cadangan tadi kan berisi teh. Ya, gelas kan isi gelas cadangan. Nah, gelas cadangan yang berisi teh tadi ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, ke sini. Jadi, gelas cadangannya tetap kosong. Gelas kopi berisi teh. Sampai sini, paham ya? Saya harap semua bisa paham. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanya ke guru kalian masing-masing, ke Bapak Zakaria atau ke guru multimedia yang mengerti, yang kalian ketahui siapa, bisa ditanyakan. Atau bisa ke saya langsung, Ibu Alfi, tidak apa-apa, atau ke Bapak Zakaria, tidak apa-apa. Sampai di sini, saya harap cukup jelas ya. Supaya pemahaman kalian lebih maksimal, Ibu beri latihan, ya, latihan kalian kerjakan di rumah. Ya, tugas untuk kalian, ya, ini tugasnya. Nah, nih, ada beberapa peralatan yang harus disiapkan, yaitu ada cangkir, ada sendok teh, ada gula, ada kopi, ada air. Nah, tugas kalian yaitu buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasanya manis, manisnya tepat. Ya, di sini ada gelas, ada sendok, ada gula, ada kopi, ada air. Bagaimana proses pembuatannya? Kalian sendiri yang nanti membuat. Setiap anak bisa berbeda-beda algoritma, ya, karena daya nalarnya juga berbeda. Ya, sampai di sini saya harap paham ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi yang pertama, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Semoga penjelasan yang Ibu berikan tadi bisa berguna bagi kalian semua. Dan jangan lupa tugas dikerjakan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.